Bayangkan, pukul 9 malam anak Anda sedang sakit dan butuh istirahat total. Namun dari rumah sebelah, dentuman musik kencang memecah kesunyian, mengikis habis kesabaran Anda. Anda memilih untuk menegur, mengharapkan pengertian. Tapi apa yang terjadi jika teguran itu dibalas dengan tantangan? Di Goa, Sulawesi Selatan, sebuah friksi kecil antara tetangga tentang volume musik berubah menjadi drama berdarah yang menewaskan mertua dan menantu. Ini adalah kisah nyata tentang konsekuensi fatal dari emosi yang tak terkendali. Kita akan bongkar detik-detik tragedi ini, jangan kemana-mana. Halo teman-teman hebat dimanapun kalian berada. Selamat datang, saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh kehati-hatian dalam menjalani hidup. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, sebuah tragedi yang seharusnya tidak pernah terjadi, yang mengajarkan kita tentang pentingnya empati dan komunikasi yang bijak. Insiden di Goa ini sungguh menyentuh dan memberikan peringatan keras bagi kita semua tentang dampak buruk dari ketidakmampuan mengendalikan diri dan rasa toleransi yang minim. Sebelum kita memulai pembahasan mendalam ini, saya mohon dengan sangat bantu channel ini untuk terus berkembang dan memberikan konten yang bermanfaat. Silakan tekan tombol like jika Anda merasa video ini penting, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama tahu saat ada video baru yang kami upload. Terima kasih atas dukungan luar biasa kalian. Kita mulai cerita ini di lingkungan Pekanglabu, Kelurahan Tete Batu, Kecamatan Palangga, Goa, pada malam hari sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Suasana malam yang seharusnya damai diwarnai oleh hiruk-pikuk di salah satu rumah warga milik almarhum Amir Daeng 7 yang kita kenal sebagai AM, berusia 59 tahun, dengan menantunya Rahim Daeng Bali atau RA 43 tahun dan beberapa teman mereka. AM sedang menikmati malam dengan sebuah pesta kecil. Menurut keterangan yang dihimpun, suasana saat itu memang sangat riuh, diwarnai obrolan keras, nyanyian, dan yang paling krusial, volume musik yang diputar begitu kencang. Bahkan terindikasi bahwa di lokasi tersebut terdapat konsumsi minuman keras yang memicu suasana semakin lepas kendali. Di sisi lain, kisah tragis ini bermula dari tetangga mereka, Muhammad Sabil, MS, atau yang juga dikenal dengan panggilan Sadil, berusia 50 tahun. MS adalah tangga dekat yang tinggal tidak jauh dari rumah AM. Bagi MS, malam itu adalah malam yang penuh kecemasan. Anaknya sedang sakit dan sangat membutuhkan istirahat yang tenang untuk pemulihan. Namun, alih-alih mendapatkan ketenangan, MS justru harus berhadapan dengan dentuman musik tanpa ampun. Setiap dentuman bass seolah menghantam kesabarannya. Tentu saja, MS berubah menahan diri. Namun, seiring waktu berjalan, musik tidak kunjung dikecilkan, bahkan cenderung semakin kencang. Dalam hati kecilnya, MS merasa haknya untuk mendapatkan ketenangan dan menjaga kondisi anaknya telah diabaikan. Situasi ini menciptakan ketegangan laten yang siap meledak kapan saja. Faktor minuman keras pada pihak korban dan faktor kecemasan pada pihak pelaku menciptakan resep yang sempurna untuk sebuah bencana. MS pun memutuskan ia harus bertindak. Ia tidak bisa lagi membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Ketenangan yang ia dambakan harus ia perjuangkan sendiri. Ini adalah momen krusial yang membawa kita ke babak selanjutnya. Sekitar pukul 9 malam lebih, MS pun melangkahkan kakinya menuju rumah AM. Tujuannya hanya satu, meminta agar volume musik dikecilkan. Namun, cara penyampaian dan penerimaan teguran dalam kondisi emosi yang tinggi seringkali menjadi bumerang. Ketika MS menyampaikan tegurannya, ia berhadapan langsung dengan AM, sang tuan rumah. Menurut pengakuan MS yang tersebar di media, ia menegur dengan tujuan baik, mengutarakan bahwa musiknya mengganggu dan anaknya sedang sakit. Namun teguran itu alih-alih disambut dengan permohonan maaf, justru dibalas dengan nada yang keras dan menantang. Kenapa? Siapa yang marah? Kira-kira begitulah tanggapan yang didengar MS, yang langsung menaikkan suhu konfrontasi. AM yang mungkin merasa sedang berada di rumahnya sendiri dan dalam kondisi terpengaruh miras, tidak terima teguran tersebut. Suara keributan ini menarik perhatian Rahim Daeng Bali atau RA, menantu AM yang berada di dekat sana. RA segera mendekat, mengambil posisi membela mertuanya dan mempertanyakan alasan MS melakukan teguran. Kehadiran RA tidak meredakan situasi, malah semakin memanaskan pertengkaran.
Sekarang, MS harus berhadapan dengan dua orang sekaligus. Dari adu mulut, situasi dengan cepat meningkat menjadi ancaman fisik. Dalam kondisi terdesak dan mungkin didorong oleh amarah yang memuncak karena tegurannya tidak diterima, MS menuduh RA mendekat dan berniat untuk memukulnya terlebih dahulu. Meskipun kebenaran pasti tentang siapa yang memulai serangan fisik masih didalami, klaim MS adalah bahwa ia merasa terancam. Momen ini adalah titik balik, di mana batas antara emosi dan tindakan kriminal hancur. MS yang entah disengaja atau tidak membawa senjata tajam jenis sangkur yang ia akui disembunyikan di balik sadel motornya. Kini, siap mengambil tindakan yang tidak terbayangkan oleh siapapun. Kontrol diri benar-benar hilang dan yang tersisa hanyalah naluri pertahanan diri yang keliru dan amarah yang meledak-ledak. Inilah detik-detik sebelum tragedi itu benar-benar terjadi dan merenggut nyawa. Setelah konfrontasi verbal yang semakin panas, drama ini berubah menjadi tragedi yang mematikan. Menurut keterangan polisi, RA, menantu AM, adalah korban pertama yang diserang. Ketika AMS merasa terancam dan mungkin diprovokasi, ia mencabut sangkur yang ia bawa. Dalam sekejap, sangkur itu ditusukkan ke dada RA. RA pun ambruk, tewas ketika di lokasi kejadian. Melihat menantunya tumbang, AM, mertua yang juga dikenal sebagai Amir Daeng 7, sontak diliputi kemarahan dan keinginan untuk membalas. Ia segera bergegas masuk ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam, yaitu badik. Momen ini menjadi adegan perkelahian yang lebih mengerikan. AM berusaha menyerang MS, namun MS masih memegang sangkur. Terjadi kejar-kejaran dan perlawanan. MS dalam kesaksiannya mengaku bahwa saat berkelahi, ia sempat dilempari pasir ke matanya oleh salah satu pihak, membuatnya kesulitan melihat dan semakin panik. Dalam kondisi mata yang buram dan penuh kepanikan, MS mengayunkan sangkurnya secara membabi buta, seolah hanya mengandalkan insting. Ayunan sangkur itu kemudian mengenai AM. AM pun tersungkur, meskipun sempat dilarikan ke puskesmas Palangga untuk mendapatkan pertolongan medis, nyawanya tidak tertolong dan ia menyusul menantunya. Dua nyawa, ayah mertua dan menantu, tewas dalam satu malam, hanya dalam waktu singkat. Semua ini dipicu oleh persoalan sepele, suara musik keras dan emosi yang dipicu oleh miras dan rasa terganggu. Senjata tajam jenis sangkur dan badik yang seharusnya tidak dibawa saat berkonflik menjadi alat yang merenggut nyawa. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa betapa bahayanya percampuran antara minuman keras, amarah, dan senjata tajam. Kekerasan fisik selalu berakhir dengan penyesalan, dan kali ini penyesalannya berujung pada hilangnya dua nyawa dan masa depan sang pelaku. Setelah penyerangan yang merenggut dua nyawa, MS segera menyadari bobot perbuatannya. Dalam keadaan panik dan takut akan amukan massa, ia memilih melarikan diri dari lokasi kejadian melalui area persawahan. Pelariannya tidak berlangsung lama. Tidak butuh waktu lama bagi MS untuk mengambil keputusan, yaitu menyerahkan diri. Ia meminta bantuan kepada seorang kenalan yang diketahui merupakan pensiunan polisi untuk mengantarkannya ke Mapolres Goa. Tindakan penyerahan diri ini membantu polisi untuk segera mengamankan pelaku dan mencegah potensi konflik lebih besar di masyarakat. Namun, hilangnya dua nyawa telah memicu gelombang kemarahan yang tidak tertahankan di lingkungan tersebut. Informasi tentang kematian AM dan RA serta motif dibaliknya menyebar dengan sangat cepat. Keluarga korban dan warga yang marah, yang diliputi rasa duka dan emosi, tidak dapat menahan diri. Mereka melampiaskan amarahnya bukan kepada pelaku, karena pelaku sudah ditahan, melainkan pada propertinya. Rumah MS menjadi sasaran amuk massa. Pada Selasa malam, 2 hari setelah kejadian, terjadi perusakan besar-besaran terhadap rumah pelaku. Kaca dipecahkan, pintu dirusak, dan perabotan dihancurkan. Aparat kepolisian gabungan termasuk dari TNI dan tokoh masyarakat harus diterjunkan ke lokasi untuk meredakan amarah massa dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Polisi kemudian berhasil menangkap 2 orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi perusakan tersebut. Inilah konsekuensi berantai dari sebuah tragedi. Dari perselisihan volume musik berujung pada pembunuhan dan dilanjutkan dengan aksi main hakim sendiri yang merusak properti. Kapolda Sulawesi Selatan melalui Kapolres Goa mengeluarkan pernyataan tegas. Mereka berjanji akan memproses hukum baik pelaku pembunuhan maupun pelaku perusakan rumah. Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian. Lingkaran kekerasan harus diputus dan hukum harus ditegakkan untuk semua pihak yang terlibat.
Teman-teman, setelah kita mengikuti kronologi yang memilukan ini, ada banyak sekali pelajaran berharga yang harus kita tanamkan dalam diri. Kasus gua ini adalah alarm keras bagi kita semua tentang pentingnya hidup berdampingan. Pelajaran pertama adalah toleransi dan empati. Dalam kehidupan bertetangga, kita wajib menghargai hak orang lain untuk beristirahat. Kesenangan pribadi tidak boleh mengorbankan ketenangan publik, apalagi jika ada kondisi darurat seperti anak sakit. Sebaliknya, kita harus merasa terganggu. Kita harus memiliki empati bahwa tidak semua orang bertindak dengan sengaja, dan teguran harus disampaikan dengan bahasa yang santun dan penuh pengertian, bukan dengan nada menghakimi atau menantang. Pelajaran kedua adalah bahaya minuman keras dan senjata tajam. Terbukti, konsumsi miras di antara korban dan dugaan pengaruh miras pada pelaku telah menghilangkan akal sehat dan mengikis kontrol diri, mengubah orang yang awalnya hanya tetangga biasa menjadi sosok yang kalah. Kombinasi miras, amarah, dan senjata tajam adalah bom waktu yang sangat berbahaya dalam kehidupan sosial. Pelajaran ketiga adalah pentingnya komunikasi yang efektif. Seandainya MS menegur dengan cara yang sangat lembut dan AM atau RA merespon dengan sedikit kerendahan hati untuk mengecilkan volume, atau seandainya mereka membawa masalah ini ke mediasi tokoh masyarakat, tragedi ini pasti bisa dihindari. Jangan pernah biarkan masalah sekecil apapun memuncak hingga melibatkan kekerasan fisik. Pelajaran keempat adalah hindari aksi balasan. Hamukan massa yang merusak rumah pelaku, meskipun didorong oleh kemarahan yang bisa dipahami, tetap merupakan tindakan melanggar hukum. Aksi main hakim sendiri hanya akan menciptakan masalah baru dan menghilangkan fokus dari keadilan yang sebenarnya. Kita harus mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Semoga kita bisa merenungkan kisah ini menjadi cermin dan selalu memprioritaskan akal sehat serta kedamaian dalam setiap interaksi sosial kita. Akhir kata, semoga dua korban yang meninggal dalam tragedi ini, Bapak Amir dan Bapak Rahim, mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Pesan moral terbesar yang harus kita bawa pulang adalah kendali diri adalah kunci kehidupan damai. Jangan biarkan emosi sesaat menghancurkan hidup Anda dan masa depan orang lain. Belajarlah untuk mengalah saat marah dan bersikap bijak saat berkuasa. Jika ada masalah, ambil jeda, tarik nafas, dan komunikasikan dengan baik. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini hingga tuntas. Saya berharap konten ini tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga pengingat yang bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Tetap jaga diri dan selalu sebarkan kedamaian.